Rasaku aku berasal dari sana. Mau itu orang Sunda, mau itu orang Minang dengan rumah gadangnya, mau itu orang-orang dari Aceh, mau itu Aceh dalam melodi-melodinya sebetulnya bukan cuman Assalamualaikum kami hataikan gedang-gedang uma amba pemulia muli. Bukan cuma itu, tapi yang paling menarik dari Aceh. Di baba panto sume alai. Di dalam pintu aku melihat darah mepantun lam hate duka, melodi-melodinya atau Madura. Oh mona celing odikna orang Madura. Kalau dilihat hidupnya orang Madura, apental ombak sapo angin salan cengak, berbantal ombak berselimut angin sepanjang masa. Rasanya aku, kalau bukan kami atau bukan kita, berasal dari situ. Nah, untuk mencapai masyarakat adil makmur, rasanya sila keempat terjemahnya bukan one man one food. Karena yang aku tahu tentang Pak Jokowi maupun tentang Pak Prabowo adalah Pak Prabowo atau Pak Jokowi melalui televisi atau melalui koran-koran atau melalui medsos. Aku nggak tahu faktanya sehari-hari. Kalau Odi mengenal kedua-duanya sehari-hari, rasanya aku akan titip Odi. Odi, aku titip pilihan terserah ke kamu karena kamu mengenal beliau. Aku tak nyanyi saja, aku tak kuliah saja. Aku tak belajar Al-Quran, aku tak. Terus Odi akan bilang, enggak mbak, aku ada orang yang lebih dekat lagi, yang lebih kenal sehari-harinya Prabowo sama Jokowi, yang bukan di TV loh. Ya udah terserah, kamu pilih dia. Tapi untuk sekarang yang aku kenal kamu, aku milih kamu aja, monggo. Soal pilpres terserah. Rasanya aku kok gitu. Rasanya di dalam, coba lagi, agak mepet. Dan berani. Cuma pelongo hatiku candrane wong langi thank you. Rasanya dalam suasana itu aku merasa bahwa manusia itu nggak sama. Bullshit kalau manusia itu sama. Orang-orang demokrasi aja mentang-mentang supaya pemilu ada yang datang ke TPS bilang kita setara. Orang-orang setara apa nih? Mau naik kereta aja ada kelas-kelasnya loh. Kelas bisnis, ekonomi, eksekutif. Giliran pemilu kita setara. Enggak. Beda-beda. Naik pesawat aja ada bisnis, ada first class bahkan yang bisa tidur. Dari mana? Giliran pemilu diakui kita setara. Tapi giliran naik bis kenapa enggak podo ae? Nonton bola mau yang di VIP sama aja. Enggak, beda-beda. Mobil aja beda-beda, ada yang Avanza, ada yang kayak Syahrini, ada yang makan aja beda-beda, namanya ramen aja beda-beda, ada yang paket murah. Karena leluhur kita leluhur kita sendiri mengakui manusia beda-beda. Kalau nggak salah, tolong koreksi ya, kalau nggak salah ya. Aku bukan ahli Islam, tapi kiaiku dulu pernah bilang, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia tergantung takwanya, kelas-kelas takwanya. Manusia berkelas-kelas. Nah di dalam demokrasi semua yang takwanya ini semua nyoblos, punya hak nyoblos. Hindu saja punya kasta. Kasta itu jangan diterjemahkan negatif. Saya paling nggak bisa ketika ngobrol sudah ada orang pergi. Begini saja, yang mau duduk kasih tahu, mau tinggal atau cuma mau, kalau ini mending nggak usah karena aku terganggu, gitu loh, dan mengganggu yang lain.
Ke anak-anakku aku nggak pernah nanya kamu sholat atau enggak, tanya ke anak-anakku. Tapi yang aku tinjau akhlaknya. Kalau dia ada pramugari ngomong, peragain mata dia memperhatikan apa enggak. Kalau dia baca HP sendiri, aku akan marah di situ juga. Aku nggak nanya kamu sholat atau enggak, itu urusanmu. Urusan dapurmu, ruang tamumu adalah akhlakmu. Kamu buang sampah sembarangan atau enggak. Nah, menurutku ada orang ngomong terus pergi, itu biadab. Mau sholat, mau dia ke gereja, itu biadab. Karena nggak ada akhlak. Anakku bilang, loh Pak, kita kan sudah sering naik pesawat. Iya, oke. Tapi gimana kalau yang seperti itu ibumu, atau kakakmu, atau kakak iparmu? Kamu lagi begini, orang baca koran sendiri. The problem kita adalah akhlak. Bahkan kakakku sendiri, aku sedih di daerah ada, nggak usah aku sebut, lebih bangga masalah dapur. Wah, dia sudah hafal juz amma loh. Itu masalah dapur. Mestinya yang pamerin dia sudah bisa antri loh. Dia kalau ada bapaknya datang bukain pintu loh. Mestinya gitu. Yang dipamerin sekarang orang mamerin dapur, bukan ruang tamunya. Sholat berapa kali itu urusanmu. Bisa antri nggak? Oke, itu selingan. Jadi aku nggak mau. Tolong tanya yang datang mau stay atau enggak, atau mau nyoba-nyoba. Karena kalau enggak itu biadab banget. Karena aku nggak pernah melakukan. Bahkan kalau aku terjebak masuk ke suatu kafe dan terus ada yang nyanyi, Sujiwo Tejo nggak akan pernah pergi sebelum nyanyian selesai. Tanya ke anak-anakku, meskipun aku nggak suka. Selesai aku baru pergi. Nunduk. Sekali lagi aku nggak pernah nanya sholatnya ke anakku. Aku marah kalau dia mengetawakan bencong. Pernah ada pengamen bencong diketawain sama anakku, aku marah. Oke, kalau kamu ngetawain bencong, kamu jangan pernah nonton TV lagi. Kenapa? Hampir seluruh pekerjaan TV dikerjakan tata riasnya oleh bencong. Kamu jangan pernah datang ke pesta nikahan karena janur dan lain sebagainya dikerjakan bagus rata-rata oleh bencong. Ibumu dirias oleh bencong. Loh, tapi kan dari mana? Kita disuruh pakai akal kok. Dan akal membuktikan bahwa bencong ada sebagian yang memang genetik. Bukan ikut-ikutan, ada yang ikut-ikutan iya, tapi ada yang genetik. Mestinya kita nyari akalnya, pemecahannya. Beberapa kali afala tatafakarun, afala tatadabarun, suruh nganggur. Begitu kena, jelas-jelas pengetahuan membuktikan genetik sebagian. Oke. Nah, aku balik lagi, ternyata manusia berkelas-kelas. Hindu ortodoks sebetulnya mengajarkan ada sudra, paria, brahmana, waisa, itu bukan kelas sosial, itu belakangan. Dulunya itu kelas-kelas kesadaran. Orang yang setiap hari mikirin dirinya sendiri, sehingga kalau dia pergi-pergi aja nggak mikirin orang lain lagi ngomong, itu kelas sudra, kelas paria. Orang yang mulai mikirin keluarganya itu sudra. Orang yang mulai mikirin kelompoknya sebagai sesama alumni UI, alumni Salam dan lain sebagainya, itu waria apa? Waisa. Orang yang mikirnya negara, ya tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi negara. Negara ini gimana? Itu kesatria. Tapi kalau orang sudah makin umatku, itu brahmana. Makanya di Hindu ortodok, orang yang mencuri ayam, kalau dia kelas sudra nggak dihukum karena dianggap belum manusia. Tapi kalau kelas brahmana sampai nyuri ayam bisa dihukum mati. Nah, kelas-kelas itu ada di masyarakat, tapi kenapa kok suaranya sama? Itu yang aku bingung. Wah, kita setara. Aduh, dari mana kita setara? Wong kita nggak setara kok. Wong mau nikah aja dilihat bobot bebet kok. Yang tadi aku ceritakan, mau naik kereta api aja ada kelas-kelasnya kok. Wong kuliah aja dan nilainya ABC. Kalau sekarang masih ABC nggak? Hah? Masih. Ada kelas-kelasnya. Nah, di dalam demokrasi orang yang dapat D punya hak yang sama dengan orang yang dapat A. Gimana?
Sudah jelas-jelas Al-Ghazali bilang ada benarnya orang banyak, benarnya sendiri, dan benar yang sejati. Demokrasi jelas benarnya orang banyak yang belum tentu benar. Itu sebagai pengantar. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, aku ingin mengembalikan lagi ke masa lalu. Asalnya kita itu radikal. Agama kita itu sangat radikal. Sekarang enggak beragama. Radix itu akar, yaitu kembali akar agama, yaitu senyum. Dulu kita tersenyum dalam beragama, contohnya ini. Ini syairnya Hasan Mustafa, kiai besar di Sunda. Ada nama jalan Hasan Mustafa di Bandung. Kita lihat betapa enaknya beragama, tersenyum. Aku Islam radikal, Kristen radikal, Buddha radikal, aku setuju karena radix adalah akar, dan akar setiap agama adalah senyum dan cinta.